Selamat datang. Gina menyambut beberapa pelanggan yang datang ke restoran. Maaf jika mengganggu, kupikir aku pernah melihat kalian sebelumnya. Gina berdiri memegang kertas dan pulpen, siap mencatat pesanan. Kau tidak salah. Kami datang bersama 2 hari yang lalu, makanan di tempat ini sangat lezat. Kami juga merekomendasikan restoran ini pada teman lain di tempat kuliah, jawab salah satunya. Oh, terima kasih banyak. Haruskah aku memberi kalian bonus? Gina mengedipkan sebelah matanya. Kami akan senang dengan itu. Setelah mencatat pesanan, Gina kembali ke dapur untuk menyerahkan kertas pada Hans. Kau baik. Gina menatap Hans yang berkeringat. Aku seperti ini karena pelanggan tidak berhenti datang. Hans mulai menyiapkan pesanan. Gina tidak punya banyak waktu mengobrol, karena dia harus menemui pelanggan lain yang berdatangan. Restoran mereka bernama Lapangan Abigail, yang sudah dibuka selama 2 bulan. Dari awal pembukaan, restoran mereka mendapatkan cukup banyak respon baik. Berkat promosi yang baik, pelanggan semakin banyak setiap harinya. Gina dan Hans tak begitu kewalahan, karena mereka telah siap dengan resiko ini, sekalian melatih kecepatan, ketepatan, dan insting. Restoran ditutup pukul 8 malam hari ini, karena bahan baku habis lebih cepat dari yang diperkirakan. Beberapa pelanggan yang sempat datang setelah restoran ditutup menunjukkan kekecewaan mereka. Setelah meminta maaf, Gina masuk ke dalam restoran. Ia melihat Hans yang sedang bersih-bersih. Gina merasa heran, karena Hans tak pernah mengeluh. Hans melakukan tugasnya dengan baik, walau dia pernah memasak tanpa henti selama 6 jam. Hal ini membuat Gina jadi malas mengeluh. Hei, suami. Apa kau tidak lelah? Gina menarik satu kursi dan duduk di sana. Saat masih di Shirley, aku melakukan sesuatu lebih keras dari ini. Hans fokus mengepel lantai. Kau benar-benar robot, ya? Kering. Lonceng pintu berbunyi, menandakan seseorang datang. Maaf, kami sudah tutup, ujar Gina. Bahkan untukku. Laura tersenyum kecil, di sebelahnya berdiri Cecilia. Oh, kalian ada di daftar blacklist, ujar Gina. Sialan, kau. Hup. Laura menghela nafas karena dia mengumpat lagi. Kekekekeke. Gina tertawa puas. Cecilia meletakkan sebuah bungkusan di atas meja. Gina langsung mengerutkan dahi karena aroma aneh yang keluar dari sana. Ih, apa ini? Acar busuk? Tanya Gina. Itu kimchi. Cecilia duduk di hadapan Gina. Kimchi? Kau membuatnya? Dengan jik, Gina membuka bungkusan. Tidak, Brian yang membuatnya setelah aku bilang ingin mencoba kimchi. Untungnya lidahku sudah terbiasa merasakan makanan di seluruh dunia, jadi rasanya nikmat saja, ujar Cecilia. Kenapa kau minta dibuatkan kimchi? Kau ngidam? Celetuk Gina. Iya. Cecilia mengangguk. Apa? Gina terkejut. Oh, apa Cecilia belum mengatakannya? Dia sudah hamil 3 bulan, ujar Laura. Benarkah? Selamat, ya. Gina menggenggam tangan Cecilia, menggerakkannya naik turun dengan semangat. Tunggu. 3 bulan? Bukannya pernikahanmu dan Brian baru 2 bulan lebih sedikit? Tanya Gina. Jangan sok polos, balas Cecilia. Wah, gila. Kau. Ya sudah deh, semuanya sudah terjadi. Yang terpenting, Victor akan memiliki penerus baru, ujar Gina. Bagaimana denganmu? Laura langsung menutup mulutnya. Bisa-bisanya dia menanyakan hal yang sensitif. Puff, sudahlah. Jangan merasa bersalah, ujar Gina. Maaf. Tetap saja Laura merasa bersalah. Karena aku positif 1 bulan, ujar Gina dengan cepat. Kau juga hamil?
Laura terkejut, kemudian ia merasa senang. Kalau begitu, kita akan punya anak di tahun yang sama. Laura menggenggam tangan Cecilia dan Gina. Mereka bisa jadi sahabat baik. 4 sahabat laki-laki yang tidak normal, ujar Gina. Kenapa tidak normal? Tanya Laura. Orang tuanya saja tidak normal, masa mau mengharapkan anak yang normal? Cecilia tersenyum miring. Oh, Laura jadi merasa malu. Kalau nanti salah satu dari kedua putranya memiliki sikap sepertinya, Laura akan menghadapi dirinya sendiri. Musuh terbesar Laura bukanlah orang lain, tapi dirinya sendiri. Apa yang kau pikirkan? Cecilia menepuk bahu Laura. Bagaimana jika aku tidak bisa jadi ibu yang baik? Tanya Laura. Hei, jangan bicara seperti itu. Aku jadi ikut memikirkannya. Balas Gina. Ingat apa yang Rosemary katakan padamu, Laura. Kau harus berhenti berpikiran negatif, karena itu bisa mempengaruhi kedua matahari di dalam sini. Cecilia mengelus perut Laura yang telah membesar. Laura kehilangan otot perutnya, berubah jadi tempat persembunyian 2 bayi tomat yang nyata. Iya. Laura meyakinkan dirinya sendiri untuk tidak berpikiran negatif lagi. Kalau kau hamil, kenapa tidak memberitahu kami lebih awal? Hans seharusnya memberitahu Juan, kan? Cecilia melirik Hans yang masih mengepel. Kami baru mengetahui ini kemarin. Kami terlalu sibuk dengan pekerjaan restoran sampai lupa mengabari, ujar Gina. Restoran kalian semakin ramai setiap harinya. Memangnya tidak apa-apa, tanya Laura. Apa yang kau khawatirkan? Kami bisa mengatasi itu, ujar Gina dengan bangga. Bukan maksudku meremehkan kalian. Gina, kau sedang hamil, kau tidak boleh bekerja terlalu keras. Hans, kau juga harus menjaga kesehatanmu, agar selalu waspada dengan hal di masa depan. Kalau kalian mengabaikannya, bagaimana kalau sesuatu yang buruk terjadi? Tanya Laura. Apa yang Laura katakan tidak salah. Gina dan Hans tidak boleh terlalu kelelahan untuk berjaga-jaga. Laura dan Cecilia bisa santai karena mereka seorang nyonya. Tapi tidak dengan Gina yang hanya tinggal berdua dengan Hans. Gina bisa merasakan tatapan Hans padanya. Bagaimana jika mencari pegawai? Tanya Laura. Aku setuju. Hans menjawab dengan cepat. Kau akan mencari pegawai? Gina menatap Hans. Ini pilihan yang tepat. Restoran semakin ramai, kita membantu orang lain dengan membuka lapangan pekerjaan, ujar Hans. Sejak kapan dia memikirkan orang lain? Laura berbisik pada Cecilia. Dia sedang pencitraan, tuh, balas Cecilia. Baiklah, aku setuju. Gina mengangguk. Dia tahu, alasan utama Hans bukan untuk membantu para pengangguran di luar sana, melainkan untuk meringankan pekerjaan mereka. Kau memang perhatian, suami, ujar Gina. Apapun untukmu, istri, balas Hans. Kalian masih memanggil satu sama lain seperti itu? Laura merasa canggung mendengarnya, tapi Gina dan Hans tidak peduli. Ini panggilan sayang kami. Memangnya kalian punya? Gina menatap remeh. Laura mengepalkan kedua tangannya, entah kenapa ia merasa kesal. Kering. Oh. Kak. Semua orang sontak menoleh ke arah Juan dan Brian yang datang. Lo. Semuanya berkumpul di sini? Brian pura-pura terkejut. Aktingmu kelihatan tahu, celetuk Cecilia. Honey, aku merindukanmu. Brian berlari ke arah Cecilia, memeluk istrinya dari belakang. Kita baru bertemu 3 jam yang lalu, ujar Cecilia. Aku tetap kangen. Papa juga kangen padamu, Brian kecil. Brian mengelus perut Cecilia. Kenapa kau di sini? Laura melirik Juan yang duduk di sebelahnya. Untuk menjemputmu. Juan merangkul bahu Laura. Padahal aku sudah pergi dengan Cecilia,
ada beberapa orang di pasukan khusus yang mengikuti dari belakang. Kenapa kau khawatir? Laura menarik pelan pipi Juan. Sehebat apapun pertahanan, itu tidak menjamin tak terjadi apa-apa padamu. Aku ingin memastikan kau baik-baik saja dengan tanganku sendiri, ujar Juan. Wah, hentikan itu, bro. Gina menepuk meja cukup keras. Jangan lupa, dunia ini bukan milik kalian, ujar Cecilia. Kau juga sama. Laura menatap Cecilia dengan datar. Sebagai sesama orang gila, kita harus saling mengerti, ujar Gina. Itu pujian, kan? Laura menatap Gina. Kau senang disebut gila? Tanya Juan. Enggak, lah. Laura memukul pelan bahu Juan. Aku penasaran, apa kalian sudah menyiapkan nama untuk kedua bayi tomat? Celetuk Brian. Sudah, masing-masing dari mereka akan membawa nama kami di tengahnya, ujar Laura. Oh, kau akan membuat 3 kata? Tanya Gina. Iya, aku bosan dengan 2 kata. Entah kenapa, nama pendek terdengar tidak menjanjikan, balas Laura. Suami, haruskah kita menamai dia dengan 3 kata juga? Gina menatap Hans. Aku sudah memikirkan nama yang tepat. Hans memberi tatapan datar yang bersemangat. Hani, ayo buat 3 kata juga. Pokoknya, harus ada campuran namamu dan namaku, ya? Ujar Brian. Dia bahkan belum lahir. Cecilia mendorong pelan pipi Brian yang menempel di wajahnya. Hei, kenapa kalian ikut-ikutan? Laura tak terima. Jangan berlebihan. Nama dengan 3 kata bukan hanya anakmu saja, balas Gina. Ih. Laura menatap Juan. Maaf, tapi aku setuju dengan mereka. Mereka punya hak menamai anak mereka dengan 3 atau 4 kata. Tapi belum tentu nama mereka lebih bagus dari nama yang sudah kita siapkan, ujar Juan. Oh, baiklah. Lihat saja nanti, aku akan menyiapkan nama yang lebih baik daripada kalian. Balas Gina. Jangan pedulikan suara anjing itu, Laura. Juan menepuk kepala Laura. Hei, aku bukan anjing. Gina melirik Hans yang menepuk bahunya. Tenanglah. Bagaimana? Nama anak kita akan jauh lebih baik dibandingkan mereka. Perkataan Hans membuat semua orang terkejut dan merasa tertantang di saat bersamaan. Apakah ini tantangan? Mata Brian berkedut, ia bersemangat. Hei, kenapa kalian jadi seperti ini? Laura tidak tahu haruskah dia menenangkan semua orang atau tidak. Baik, kita lihat nanti. Siapa pemilik nama paling bagus? Ujar Brian. Dasar orang-orang bodoh. Cecilia menguap pelan. Di sebuah mansion orang-orang sedang bermain dengan pistol air. Hei. Laura menatap marah ke arah Brian yang menembaknya dengan pistol air. Kakak ipar, semangat, dong. Ujar Brian. Brian. Laura berdiri, kemudian ia terdiam beberapa saat. Hei, Juan. Aku basah, celetuk Laura. Tentu saja kau basah. Brian baru saja menembakmu, ujar Juan. Bukan itu, brengsek. Laura menarik leher pakaian Juan dengan kuat. Ada yang menetes, di bawah sana. Kupikir ketubanku pecah. Suara Laura bergetar. Juan mendorong meja dan memeriksa Laura. Juan bisa melihat bagian bawah Laura sangat basah, hingga menembus pakaian yang digunakan. Tenangkan dirimu. Juan menggendong Laura. Beruntung Rosemary datang di saat yang tepat. Bawa nyonya ke ruangan, saya harus melakukan pemeriksaan sekarang. Ujar Rosemary. Beberapa jam kemudian, di dalam ruangan, Rosemary dan beberapa orang telah siap membantu proses persalinan. Laura berbaring di ranjang dengan tubuh berkeringat. Ia sama sekali tak mengeluh atau mengeluarkan suara saat merasa sakit.
Hanya saja nafas Laura naik turun, matanya juga terus terpejam. Jangan menahannya, kau akan merasa semakin sakit. Juan menemani Laura di sana. Walau dirinya terlihat tenang, sebenarnya dia sangat khawatir pada keadaan Laura. Melihat bagaimana Laura memilih menahan sakit daripada banyak mengoceh, Juan merasa sakit sendiri. Tidak apa-apa, sekalian. Latihan menahan sakit. Laura meremas lengan Juan. Rasanya sangat sakit, seperti dirinya berada di ambang kematian. Padahal dia sering merasa sakit sebelumnya. Saat masih tinggal di jalanan, dia pernah dipukuli 8 orang laki-laki hingga babak belur dan hampir sekarat. Dia tidak pergi ke rumah sakit, membiarkan tubuhnya terasa sakit lebih dari 2 minggu. Ajaibnya, Laura tetap bertahan hidup. Tapi kali ini, rasa sakit yang Laura rasakan benar-benar luar biasa. Apa ini yang dirasakan semua wanita saat hendak melahirkan? Mereka sangat hebat. Laura masih mengatur nafas dan menenangkan diri. Setelah mempersiapkan segalanya, persalinan pun dimulai. Rosemary sempat memberi beberapa nasihat pada Laura, agar dia tetap tenang. Laura meremas kuat lengan Juan sembari mendorong di bawah sana. Ayo, Nyonya. Anda pasti bisa. Lakukan yang terbaik, ujar Rosemary. Laura mendorong semakin kuat. Laura, jadikan aku pelampiasanmu, ujar Juan. Ia tak tahan lagi melihat pemandangan itu. Sungguh. Laura menatap Juan dengan nafas naik turun. Iya. Terima kasih. Laura langsung menarik rambut Juan. Juan berusaha menahan sakit di kepalanya. Ia memang bersedia jadi pelampiasan, tapi kenapa harus rambut? Laura, kau tidak mau anak-anak kita memiliki ayah berambut botak, kan? Juan meringis. Diam deh, kau. Aku yang melahirkan, kenapa kau yang banyak bacot? Setelah berteriak seperti itu, Laura berhasil melahirkan anak pertama mereka. Laura terkejut karena itu terjadi tiba-tiba. Apakah anak-anaknya suka saat ibu mereka berteriak seperti itu? Bagus sekali, Nyonya. Sekarang satu lagi, ayo. Ujar Rosemary. Itu bekerja? Laura tersenyum, ia menarik rambut Juan lebih kuat. Dengan semangat, Laura mempersiapkan kalimatnya. Setelah dipikirkan lagi kenapa aku harus melahirkan 2 anak sekaligus? Dasar kau, Juan Sirley, sialan. Kau pikir aku mesin cetak? Setelah mengeluarkan semua yang ingin dia katakan, bersamaan dengan mendorong, Laura berhasil melahirkan anak keduanya. Kerja bagus, Nyonya Shirley, ujar Rosemary. Para asisten Rosemary langsung mengurus bagian bawah Laura, sementara Rosemary pergi untuk membersihkan kedua bayi tomat. Terima kasih, Laura. Juan menarik tangan Laura dari rambutnya. Terlihat beberapa helai rambut Juan tercabut di sana. Juan juga merasa kepalanya berkedut seakan ingin meledak. Untung saja tidak semua helai rambutnya tercabut. Tidak lucu, kalau dia botak. Juan tak bisa membayangkan penampilan dirinya saat botak. Apa aku hebat? Nafas Laura masih naik turun. Iya, kau hebat. Kau sangat hebat, istriku. Sekarang berhentilah bicara, kau harus mengatur nafasmu. Istirahatlah, kau sudah melakukan pekerjaan yang besar, ujar Juan. Juan memikirkan tentang kata-kata Laura tadi. Semuanya hanya candaan, kan? Laura pernah bilang, kalau dia senang memiliki 2 anak sekaligus. Maaf, ya. Cuma bercanda, kok. Lirih Laura. Juan kembali menatap Laura, rupanya wanita itu tahu apa yang dipikirkan Juan. Aku harus bersenang-senang, makanya aku butuh dorongan, ujar Laura.
Sudah kubilang, berhentilah bicara. Juan membelai rambut Laura. Tuan, Nyonya, apa Anda ingin melihat matahari kecil? Rosemary membawa si sulung, sementara si bungsu masih dibersihkan. Iya, biarkan aku melihat wajah mereka, ujar Laura. Rosemary membiarkan Laura melihat wajah anak pertamanya. Wah! Laura tersenyum kecil. Ia tak menyangka, makhluk mungil di depannya adalah sesuatu yang telah mengisi perutnya selama ini. Dia cantik, lirih Laura saat melihat si sulung. Iya, kita punya anak yang cantik, ujar Juan. Tentu saja cantik, beliau kan seorang nona, balas Rosemary. Oh, nona. Apa? Laura berteriak karena terkejut. Jika Laura terkejut, Juan sampai membeku karena tak percaya dengan perkataan Rosemary. Anak pertama adalah seorang perempuan, anak kedua adalah laki-laki. Selamat, Tuan dan Nyonya Shirley, kalian telah mengubah sejarah keluarga dengan memiliki anak perempuan pertama, ujar Rosemary. Seorang putri. Juan menatap wajah putrinya dengan lekat. Laura sontak mengingat perkataan Rosemary saat itu. Mawar tidak pernah menghancurkan berlian. Sekarang Laura paham apa maksudnya. Kelahiran anak perempuan dalam keluarga Shirley telah mengubah sejarah Shirley, sebagai keluarga yang hanya bisa melahirkan anak laki-laki. Pada beberapa generasi sebelumnya, Nyonya Shirley pernah melahirkan anak perempuan. Rupanya anak itu adalah hasil perselingkuhan, sehingga dia dijatuhi hukuman mati bersama dengan putri dan selingkuhannya. Rosemary ingin mengatakan, kalau putri yang dilahirkan Laura adalah anak kandung Juan. Karena Laura tak pernah mengkhianati Juan atau berselingkuh. Laura menatap si bungsu yang dibawa mendekat, ia mengulurkan tangan untuk menggendongnya. Wajah keduanya sangat mirip. Ini sedikit aneh. Laura tak bisa melunturkan senyum di wajahnya. Padahal baru tadi tubuhnya terasa sangat sakit, sekarang ia merasa lega setelah melihat kedua anaknya. Apanya yang aneh? Tanya Juan. Mereka berdua tidak terlihat mirip dengan kita, ujar Laura. Ini adalah hal wajar. Butuh waktu bagi bayi untuk tumbuh. Saya yakin, dalam beberapa hari atau minggu, Anda bisa melihat wajah mereka dengan baik, ujar Rosemary. Dibandingkan itu, bagaimana dengan nama mereka? Juan menatap Laura. Mereka telah menyiapkan dua nama laki-laki. Tapi karena salah satunya perempuan, mereka harus merancang ulang. Yang sulung Helena, yang bungsu Hazel, bagaimana? Tanya Laura. Hazel. Juan tersenyum. Kau tahu nama itu, kan? Tanya Laura. Tentu saja. Hazel adalah nama belakang mendiang ibu Juan sebelum mendapatkan nama Shirley. Tapi jika kau keberatan, kita bisa mengubahnya, ujar Laura. Tidak usah, aku suka itu. Helena dan Hazel, mereka akan tumbuh dengan nama itu.